coaching. Oh, dengan siapa, Bu? Dan Pak Andik tadi. Oh, dengan Pak Tadi Andi. tuh WA saya, Pak Andik tuh mau curhat katanya. Oh iya, iya. Kalau begitu berarti nanti Ibu menjadi Coachnya. coach ya, Iya. Pak Andi ya. Hmm. Iya. Agak deg-degan sih dulu saya jadi coach. Kan saya baru belajar juga nih. Iya, tidak apa-apa. Yang penting berlatih dulu ya, Bu ya. Nah, ini kira-kira ya, Bu ya. Nanti saat Bu Fitri dan Pak Andi nanti melakukan coaching itu melakukan coaching, apakah boleh saya nanti mengobservasi, Bu? Wah, boleh banget, Bu. Kebetulan banget nih. Biar saya bisa bisa merefleksi diri saya kurang apa sih dalam menjadi coach tuh. Oh baik, Bu. Kalau begitu terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Nah, nanti pada kegiatan ini nanti coach dan coach akan saya amati ya, Bu, berarti. Dan nanti akan saya nilai sesuai instrumen penilaian coaching. Ya, saya jadi deg-degan Ibu nanti. Oh tidak apa-apa, Bu, jangan seperti itu. Kemudian nanti apakah proses coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum, nanti akan saya amati. Yeah. Kemudian nanti apakah pertanyaan-pertanyaan yang coach sampaikan itu sudah berbobot atau belum. Kemudian nanti apakah si coachingnya itu bisa merespon pertanyaan dari Ibu, seperti itu. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ya, Bu. Oh iya. Ya, tentunya prinsip kemitraan, prinsip proses inisiatif, dan tentunya memaksimalkan potensi ya, Bu ya. Benar banget, Bu. Ada 3 ya, itu ya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh banget dong, Bu. Silahkan. Ya, kira-kira Ibu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Jadi nanti akan saya kembangkan itu, yang pertama saya akan hadir sepenuhnya nih, Bu. Kemudian saya akan mencoba menggali kuncinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan terakhir itu saya akan menjadi pendengar yang baik nih untuk Pak Andi nanti. Iya, terima kasih. Iya. Bagus sekali, Bu, kompetensi-kompetensinya. Kemudian dari kompetensi yang disebutkan tadi nih, Bu, kira-kira kompetensi mana yang ingin lebih spesifik seperti itu, Bu? Mungkin ya ini kali ya, Bu, yang pertanyaan berbobot kali ya, Bu. Karena kan dalam pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa menggali kuncinya tuh agak sedikit susah nih, gitu kan. Jadi mungkin yang ingin benar-benar saya kembangkan itu yang pertanyaan berbobot itu nanti. Nanti Ibu Chandra boleh loh untuk memberikan masukan-masukan. Ya, berarti nanti saya akan lebih mengobservasi tentang yang pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Nah, kemudian menurut Bu Fitri nih, indikator yang mana sih yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut seperti itu? Jadi yang ingin saya kembangkan itu, saya akan menjadi coach yang bisa menggali dan juga bisa menggali ya, lebih tepatnya, Bu, potensi-potensi dari dirinya coach sendiri. Sehingga si coach nanti itu bisa mencari solusi untuk permasalahannya kayak gitu. Wah, bagus sekali, Bu. Semoga besok coaching dan coachingnya itu berjalan dengan lancar. Coachingnya berjalan dengan lancar, besok Pak Andi juga bisa menemukan masalah. Iya, Bu. Iya. Semoga ya, Bu ya. Jangan lupa loh, Bu, saya dikabari. Iya, Bu. Nanti saya telepon ya, Bu ya. Siap, Bu. Saya akan menelpon Bu Chandra dan akan saya WA kalau saya sudah bertemu dengan Pak Andik nih. Iya. Oke, Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Bu. Iya. Udah nih, Bu. Udah. Saya Boleh ya. ya. Makasih, Bu Chandra. Ya. Selamat siang. Siang, Selamat Bu ya. Belum, Maaf ya, saya terlambat sedikit. Bu.
Halo Pak Andik. Ya, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Pak Andik? Ini sedikit kurang baik, Bu. Sedang batuk sama pilek. Jadi ya, mohon maaf ya, agak terganggu. Ya, memang Sedikit. sedang musim sih memang. Ya, ini hujan-hujan awal dulu. Jadi Iya, memang iya. membawa dampak. Iya, hujannya masih kotor ya Pak ya. Iya, terus apa nih Pak Andik yang mau kita obrolin hari ini? Oh, gini Bu Fitri. Mungkin hujan juga ya. Jadi saya ada permasalahan ini ketika saya itu ngajar di kelas 1. Kebetulan kan anak-anak di sini, murid-murid sini yang pasal itu kan mayoritas kan lulusan dari TKN jenengan. Iya. Nah itu saya mau tanya Bu, ini beberapa yang mungkin saya lihat, oh ini dari TK-nya sana, oh TK-nya Bu Fitri, ini makanya saya pengen sharing dengan jenengan ya. Ini tuh anak-anak itu, oh gini loh ceritanya, apa namanya? Ya sangat aktif. Ketika saya siapkan yang sini, oh sana yang lari, saya panggil yang sana yang sini lari. Jadi memang mungkin apa ya? Mungkin saya harus ikut strategi yang gimana untuk mengatasi anak-anak yang mungkin di sekolahnya itu belum tidak seperti itu atau tidak gimana? Jadi masalahnya Pak Andik itu tentang murid-murid yang suka pada lari gitu ya. Iya, Kayak jadi sangat kurang aktif fokus itu. ya Pak Betul, ya. kurang Kurang fokus, Bu. fokus pada saat Iya. terutama saat olahraga ya Pak ya. Iya. Iya, terus dari percakapan kita ini nanti kira-kira Pak Andik tuh pengennya yang seperti apa sih? Pengen mendapatkan apa? dari Jadi ya percakapan saya kita inginnya ini? mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah, untuk mengatasi masalah kayak tadi yang dimana anak-anaknya itu yang sangat aktif, yang susah diatur itu menjadi ya yang menyenangkan, bisa diatur dengan mudah mengikuti pembelajaran asik gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak, menurutnya Pak Andik nih, kira-kira murid-murid yang ideal dalam mengikuti pembelajaran itu yang seperti apa sih? Ya seperti murid yang lainnya yang sudah itu, jadi ketika disiapkan itu ya mereka ya mengikuti apa namanya, mengikuti perintah, karena kan kalau dalam olahraga itu juga pastinya diambil dengan baris dulu ya Bu. Kita ajak berdoa seperti itu loh. Terus nanti di pembelajaran juga itu udah beda lagi, tapi ya di awal itu mereka memang agak, beberapa murid dari sekolah Jiran itu memang agak ekstra ya itu. Jadi yang lebih teratur gitu ya, Iya, Pak, ya, teratur bisa kita lebih mungkin mudah itu. diatur Mudah kayak gitu ya, diatur, iya. tidak seenaknya sendiri Nah, seperti itu. Jadi kan tidak mengganggu yang lainnya kan kalau seperti itu. Nah, kalau di skala nih Pak, 1 sampai 10, nah posisi murid-muridnya Pak Andik saat itu di posisi berapa kira-kira? Murid-murid yang saya ceritakan tadi itu kalau menurut saya ya ada di tengah-tengah sebut tidak terlalu itu banget, ya mungkin di skala 5 gitu lah. 5 ya. Nilai 1 sampai 10 skala 5. Iya, 5. Berarti untuk ekspektasinya nih Pak Andik itu kan tadi anaknya di skala 5 nih. Iya. Pak Andik tuh pengennya tuh di angka berapa? Mungkin saya ambil tengah-tengah aja Bu ya. Jadi yang ini biar saya turunkan, yang ini saya naikkan yang mungkin di angka sekitar 7, 7,5 7 atau sampai ya, 8 gitu ya. atau 8 ya gitu kan di Iya, tengah-tengah. iya. Jadi yang ini biar naik, yang naik juga saya turunkan sedikit biar bisa jalan bareng. Iya, yang penting anak-anak tuh bisa enak diatur gitu ya. Betul, ya. Ya, bisa Jadi tidak ada mengikuti yang pembelajaran dengan dengan baik. nyaman, tidak ada yang terganggu anak-anak yang lainnya. Ya, terus Pak Andik sudah ada belum nih strategi-strategi yang kira-kira bisa Pak Andik gunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau dalam bayangan saya, Bu, karena kelas 1 ini kan masih transisi dari anak-anak apa namanya PAUD atau TK ya, TK PAUD itu ya. Jadi mungkin karakternya mereka tuh memang masih karakternya mungkin masih nggak kayak di TK dulu. Iya. Mereka masih banyak bermain begitu ya, Bu. Sedangkan yang di SD mereka belum bisa memahami, oh di SD itu beda dengan di TK mungkin seperti itu. Jadi mungkin pendekatannya saya saya turunkan, saya harus banyak menggunakan pendekatan bermain. Ya, Bahkan untuk membuat siswa yang aktif ini tadi untuk teratur mungkin saya ajak dengan cara yang bermain atau bersenda gurau biar mereka bisa kesini, mungkin cara membariskannya dengan cara mungkin seperti itu bayangan saya sih Bu, seperti Ya. itu. Kalau dari pengamatannya Pak Andik selama ini nih, itu kan sudah ada beberapa cara yang mungkin Pak Andik sudah lakukan gitu kan. Itu kira-kira anak-anak itu mereka tuh nyamannya diperlakukan yang pakai strategi yang apa kira-kira? Iya, kalau menurut perkiraan saya tadi Bu, dengan strategi bermain tadi, jadi Iya. ketika Oke. saya harus berpura-pura menjadi bukan saya. Jadi Iya. seperti itu Bu, kalau mungkin di TK juga seperti itu ya sebagai pendidikan. Iya. Jadi ketika kita berpura-pura menjadi bukan diri kita itu, kita merasa seperti seolah-olah kita berada menjadi teman-teman Iya. mereka. Nah itu akhirnya mereka itu juga Betul nyaman. sekali. Nah,
Mungkin seperti itu ya Bu? Ya, iya betul sekali Pak. Jadi kira-kira nanti Pak Andik itu bisa menjadi teman bagi mereka, gitu kan? Agar anak-anak tuh nyaman dulu nih Ya. sama Pak Andi kayak gitu kan. Nah, terus untuk tindak lanjutnya apa Pak? Kira-kira untuk mencapai target itu? Sebenarnya Ya. tindak lanjutnya ya mungkin akan segera saya lakukan mungkin itu. Ya. Mungkin bisa saya mulai minggu depan ya ketika ada pas pelajaran. Jadi lebih mulai minggu depan Pak Andi sudah mau mulai memperbanyak permainan ya Pak, mengatasi hal tersebut ya Pak ya. Ya tentunya dari perencanaan pembelajaran saya juga sudah harus menyiapkan yang lebih untuk anak-anak ini. Mungkin saya bedakan antara kelompok yang sudah tertib dengan yang belum ini. Saya bedakan, yang ini mungkin saya kasih metode itu biar nanti bisa sama-sama jalan. Bagus tuh Pak, bagus sekali rencana Bapak Andi dalam mengatasi hal tersebut. Nah, ini kan beberapa waktu kita sudah ngobrol nih Pak. Ya. Dari obrolan kita tadi, apa yang Pak Andi dapatkan? Ya seenggaknya saya bisa menyampaikan apa itu ide saya. Iya. Mungkin solusi dari saya sendiri. Yang awalnya saya tuh nggak tahu solusinya gimana, saya cuma membayangkan aja. Tetapi setelah saya komunikasi dengan ibu, ternyata oh iya ini idenya itu bagus ya. Mungkin itu yang saya dapatkan, saya dapat memecahkan masalah saya sendiri dengan komunikasi dengan Bu Fitri tadi. Ya. Oke, berarti bagus ya Pak ya. Berarti Pak Andi ternyata sudah bisa menemukan solusinya sendiri nih. Bagaimana Bu perasaannya tadi setelah coaching bersama Pak Andi ya tadi? Bagaimana Bu perasaannya? Senang sekali Bu saya, karena kan saya Pak Andi itu bisa curhat dengan dengan lepas gitu ya dengan saya. Kemudian Pak Andi juga sudah menemukan solusinya nih, jadi saya merasa itu senang banget bisa membantu Pak Andi gitu. Berarti berjalan dengan baik ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah. Tadi saya juga melihatnya seperti itu Bu, tadi berjalan dengan baik, Ya. terus kemudian merasa seperti teman gitu loh Bu, teman ngobrol seperti itu. Iya. Nah, sahabat saya tuh Pak Andi itu Oh dari kecil. iya, iya. Kemudian ini Bu Fitri, Iya. kira-kira apa yang sudah Bu Fitri dapatkan dari proses coaching tadi? Yang saya dapatkan ya saya tentunya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tuh ya yang untuk Pak Andi, sehingga Pak Andi ini bisa lebih menemukan potensi-potensinya, ide-idenya untuk menemukan solusinya nih Bu dari permasalahannya Pak Andi gitu Bu. Bagus sekali ya Bu, tentunya tadi juga dari awal kita sepakat bahwa ini yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan bobot. Nah tadi juga saya lihat tadi Bu Fitri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana tadi Pak Andi sebagai coach tadi sudah nyambung gitu loh Bu, mengeluarkan ide gitu. Ya ampun, saya mah tidak menyangka Bu. Iya, Bu Fitri nih, tadi kan saya mengamati, saya ini tadi menemukan beberapa catatan nih, boleh dong saya sampaikan kepada Bu Fitri? Boleh dong, itu kan sebagai refleksi saya Bu. Iya, tentunya tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan atau melakukan alur tirta Bu. Alhamdulillah sudah baik ya. Bu ya. Pak ternyata. Kemudian secara sadar Ibu juga sudah hadir secara penuh gitu Bu. Kemudian Ibu juga sudah bisa menggali potensi, menggali ide kepada coach ya Pak Andi tersebut. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif nih, pendengar yang baik, di mana tadi Pak Andi sudah memberikan beberapa ide-ide dari masalahnya tersebut. Iya. Kemudian yang tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana mendorong coach untuk melakukan atau melakukan ide-ide tersebut, menemukan ide-ide tersebut seperti itu. Kemudian tadi juga proses coachingnya sudah berjalan dengan nyaman loh Bu, seperti teman, seperti itu, sehingga coaching merasa aman. Terlihat santai mungkin ya Pak Andi. Iya. Jadi tadi bisa mengeluarkan
idenya secara fresh, secara tenang seperti Iya, itu, tapi Bu. saya tadi juga cukup deg-degan sih Bu. Oh, nanti sudah biasa, Bu. Iya. Iya. Kemudian nih, Bu Fitri, yang Ibu harapkan nih setelah kucing ini apa kira-kira? Iya, jadi yang saya harapkan setelah proses coaching ini tentunya saya juga bisa menjadi coach juga untuk teman-teman rekan sejawat saya di sekolah. Iya. Kemudian selain itu juga bisa menjadi coach yang baik untuk anak didik saya nih Bu, ya kan, bisa menjadi teman curhat mereka sehingga mereka bisa apa ya berpikir, bisa menemukan solusinya mereka sendiri kayak gitu Bu. Iya, tentunya baik sekali ya Bu, Iya. terutama dengan anak-anak TK itu mungkin anak-anak perlu teman ngobrol seperti Iya, itu ya Bu. Nah, mencurahkan perasaannya. iya, pada dasarnya tadi intinya sudah berjalan dengan baik coachingnya, Alhamdulillah. sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Pokoknya nanti sering-sering melakukan coaching sehingga nanti dengan peserta didik juga dengan bisa baik seperti Iya, itu Bu. alhamdulillah. Ya, kiranya cukup sekian Bu, bagus Iya, intinya ya Bu ya. Terima kasih loh. Iya. dari supervisor. Iya, ya nggak apa-apa Bu. Ya, kita kayak Bu. Iya, iya.